Melanjutkan serial Polisi Story, di mana di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Polisi Story yang kedua dan disarankan bagi yang belum menonton Polisi Story yang pertama untuk ditonton terlebih dahulu dan linknya ada di deskripsi box karena jalan ceritanya masih sangat berkaitan. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur ceritanya. Oke, diawali dengan memperlihatkan Chan Kakui yang dimarahi oleh komandannya yaitu Raymond Lee, di mana hal tersebut bisa terjadi lantaran dalam bertindak menangkap Chung Tao di film pertamanya, Kakui banyak menimbulkan kerusakan parah di pemukiman warga. Alhasil karena tindakannya tersebut, kini Chan Kakui harus menerima konsekuensinya yaitu dipindah tugaskan menjadi Polantas atau polisi lalu lintas. Dalam tugas pertamanya sebagai Polantas, Chan Kakui terlihat biasa-biasa saja karena memang sejujurnya ia kurang tertarik dengan jabatannya saat ini. Di sela-sela mengatur lalu lintas, Kakui didatangi oleh Amei yang merupakan pacarnya dan Amei bermaksud ingin menemaninya bertugas. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Chung Tao yang ternyata telah dibebaskan atas dasar kemanusiaan karena rupanya Chung Tao mengidap sebuah penyakit berbahaya yang diperkirakan usianya tinggal 3 bulan lagi. Bukannya bertobat atau memanfaatkan sisa umurnya dengan baik, Chung Tao justru memerintahkan anak buahnya untuk mengganggu kehidupan Kakui dan Amei, di mana hal tersebut dilakukannya untuk balas dendam kepada Kakui atas penangkapan dirinya di film pertamanya. Mengetahui hal itu, Kakui pun meminta Amei untuk pindah ke rumah bibinya agar tidak diganggu terus-menerus oleh anak buah Chung Tao. Namun ketika esok hari tiba dan Amei baru saja bertemu bibinya, ia sudah diganggu kembali oleh anak buah Chung Tao. Awalnya Amei enggan menggubris si kacamata tersebut, namun karena terus-menerus diolok-olok, Amei pun emosi dan terjadi sedikit ketegangan yang berujung tertampolnya Amei. Kakui yang mengetahui hal itu dan melihat jelas pacarnya ada luka lebam di wajahnya, dengan cepat mencari keberadaan si kacamata lalu mengajarnya di tempat. Dan lagi-lagi atas tindakan yang merusak fasilitas orang lain, Kakui ditegur kembali oleh Pak Raymond dan Pak Raymond marah sejadi-jadinya atas kejadian ini. Akhirnya dengan berat hati, Kakui pun memutuskan berhenti menjadi seorang polisi karena dia tak tahu lagi harus bagaimana supaya terlihat benar di hadapan Pak Raymond. Singkat cerita, malam pun tiba. Kakui memanfaatkan waktu yang senggang tersebut untuk berjalan-jalan dengan Amei, di mana di sini Kakui menceritakan ke pacarnya bahwa ia sudah berhenti menjadi seorang polisi. Hal tersebut disambut bahagia oleh Amei karena mengingat Kakui tak pernah punya waktu untuknya. Kakui pun berinisiatif mengajak Amei berlibur ke Bali demi bisa membahagiakan hati pacarnya tersebut. Mereka pergi ke sebuah mall untuk membeli tiket pesawat terbang, di mana pada saat mereka hendak pulang, Kakui bertemu dengan salah satu rekan polisinya yang mengabarkan bahwa ada sebuah bom yang akan diledakkan di mall ini. Alhasil, tanpa banyak berpikir, Kakui pun memutuskan mengambil tindakan untuk mengevakuasi semua orang yang ada di mall ini. Setelah semua warga dievakuasi, ternyata bom tersebut tak kunjung meledak dan lagi-lagi Pak Raymond yang datang ke lokasi langsung menegur Kakui. Kakui akan mendapat masalah lagi jika nantinya saat tim penjinak bom datang dan mengecek ternyata hasilnya nihil. Namun pada saat Kakui tengah berbincang dengan Inspektur Bill dan baru saja tim gegana penjinak bom datang, tiba-tiba
Pertanyaannya, siapakah yang mengebom tempat tersebut? Adegan berpindah yang memperlihatkan para bos-bos besar dari pemilik mall yang terbom tadi, di mana mereka semua tengah membicarakan mallnya yang seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi terhadap mallnya tersebut. Pasalnya di antara mereka semua tidak ada yang memiliki musuh. Nah, alih-alih sedang memikirkan siapa pelakunya, mereka mendapat sebuah telepon berupa ancaman pengeboman ulang dari sang pelaku, di mana sang pelaku akan mencoba mengebom perusahaan properti milik mereka jika mereka tidak mengirimkan uang sebanyak 10 juta dolar. Di sisi lain, Pak Raymond dan Inspektur Bill mendapatkan apresiasi dari atasannya karena kinerja mereka berhasil dengan sempurna tanpa adanya korban jiwa. Atas dasar itu, Pak Raymond pun kembali ditugaskan untuk menangani kasus pengeboman ini hingga selesai. Di mana hal tersebut membuat Pak Raymond langsung meminta Inspektur Bill untuk kembali memanggil Kakui karena Pak Raymond sangat yakin Kakui lah orang yang tepat untuk menangani kasus ini. Sementara itu, Kakui dan Ame sendiri tengah bersiap-siap lepas landas menuju ke Bali, di mana pada saat sedang mencari posisi yang nyaman, tiba-tiba Kakui dipanggil oleh salah seorang petugas bandara yang mana sudah bisa kita tebak Pak Raymond dan Inspektur Bill lah yang melakukan hal itu. Di sini mereka berdua terus merayu Kakui untuk menyelesaikan kasus ini, di mana Pak Raymond yang awalnya sering menganggap Kakui gegabah, tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi memujinya terus-menerus. Awalnya Kakui menolak tugas ini dan lebih memilih untuk berlibur bersama pacarnya. Namun karena terus diikuti mereka berdua dan mereka berdua terus membicarakan kasus tersebut di hadapan Kakui, Kakui pun akhirnya luluh juga dan bersedia kembali menjadi seorang polisi. Namun yang tak disadari oleh Kakui, ternyata pesawat Ame sudah lepas landas dan paspornya pun masih dipegang olehnya dan itu akan menjadi masalah pada hubungan mereka. Singkat cerita, esok pun tiba. Kakui dan Paman Bill mulai menyelidiki kasus ini, di mana untuk penyelidikan awal, mereka berdua mendatangi kantor tersebut dan Kakui mencoba menyeludup masuk ke dalam ruangan rapat para investor, yang mana tujuan Kakui melakukan hal itu adalah Kakui akan memasang sebuah alat penyadap yang tujuannya agar pihak kepolisian bisa melacak jejak para pelaku pada saat berinteraksi dengan mereka. Sempat dibuat tegang lantaran para investor sudah memasuki ruang rapat, Chan Kakui masih berhasil lolos dengan sedikit kecerdikan yang ia lakukan. Malam harinya, mereka berdua kembali ke kantor. Lalu betapa senang dan terkejutnya Chan Kakui ketika melihat Ame sudah kembali dengan selamat. Tetapi atas kejadian tersebut, Ame pun marah sejadi-jadinya kepada Kakui dan ia sangat kecewa dengan perlakuannya. Layaknya lelaki pada umumnya, Kakui pun berusaha untuk meminta maaf. Namun yang terjadi benar-benar membuat kita semua tergeleng-geleng. Yang mana adegan kocak kembali terulang seperti di film pertamanya. Kasihan si Ame. Keesokan harinya, Kakui kembali menemui Ame untuk meminta maaf. Namun yang terjadi, mereka berdua justru diam-diaman hingga tengah malam layaknya anak ABG. Dan pada saat Ame hendak pulang, tiba-tiba si kacamata muncul dengan menodongkan sebuah pistol yang ternyata pistol mainan, di mana si kacamata hanya menakut-nakuti Kakui agar ia terpancing emosinya. Karena faktanya, si kacamata sudah membawa banyak anak buah untuk mengajarnya. Dan mau tidak mau, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Jurus demi jurus, Kakui layangkan dengan kelincahan yang ia miliki, di mana semua itu masih membuatnya sedikit kewalahan dan terpontang-panting. Sampai akhirnya, lewat beberapa trik cerdik seorang Jackie Chan, Kakui pun berhasil mengalahkan mereka semua.
Meski berhasil mengalahkan mereka semua, nyatanya Ame tetap kecewa pada dirinya. Keesokan harinya, berita yang mengabarkan keributan Kakui semalam sudah sampai di telinga Pak Raymond, di mana respon marah tidak ditunjukkan olehnya. Yang ada, Pak Raymond justru memberikan Kakui sebuah tim baru untuk menangani kasus pengeboman yang belum terpecahkan. Tim tersebut terdiri dari beberapa pria dan wanita, di mana mereka semua sangat ahli dalam urusan mengintai dan melacak gerak-gerik para mantan. Aduh, pelaku maksudnya. Setelah itu, mereka pun memulai tugasnya dengan menunggu gerak-gerik pelaku lewat sebuah alat penyadap yang sudah dipasang Kakui tempo hari, di mana benar adanya, tak lama berselang, pelaku kembali menghubungi pihak kantor dan Kakui dengan cepat melacak keberadaan telepon tersebut. Didapatilah sebuah lokasi yang bernamakan Jalan Tingkok, di mana Chan Kakui dengan cepat menghubungi rekannya yang tak jauh dari lokasi itu untuk kemudian langsung mengeceknya. Sialnya, saat hendak memeriksa orang tersebut, si polisi sedikit lengah dan alhasil orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut berhasil melarikan diri. Setelah melewati beberapa tahap penyelidikan dan polisi belum juga menemukan titik terang, akhirnya satu titik terang pun ditemukan tatkala Chan Kakui mendapatkan informasi dari salah satu rekannya yang mengabarkan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi bom di sebuah kafe malam ini. Untuk itu dengan cepat Kakui pun menuju ke lokasi dan merubah penampilannya, lalu menemui orang yang bernama V tersebut untuk memesan sebuah bom kepadanya. Berharap V akan langsung percaya kepadanya begitu saja. Ternyata Kakui salah, karena yang terjadi benar-benar di luar perkiraan Kakui, di mana Fei justru menghubungi pihak kepolisian dan meminta mereka berdua untuk menangkap Kakui dengan menuduh Kakui telah membawa barang ilegal. Tak mau kedoknya ketahuan, Kakui pun langsung menghajar kedua polisi tersebut. Dikira Kakui tak mampu meladeni kedua orang tersebut, V dengan tenangnya pulang ke rumah bersama wanitanya untuk bersenang-senang. Namun betapa terkejutnya V dan si wanita ketika mengetahui Chan Kakui tiba-tiba muncul dan langsung menghajar kedua pasangan itu. Akhirnya, lewat peristiwa ini, Fei pun semakin yakin bahwa Kakui benar-benar ingin memesan barangnya. Dan ketika hendak menunjukkan barangnya kepada Kakui, barulah Kakui menunjukkan identitas aslinya dan hasilnya, Fei pun ditangkap untuk kemudian dilakukannya interogasi. Setibanya di kantor polisi, si Fei diinterogasi oleh ketiga wanita tim khusus Kakui, di mana dalam melakukan interogasi, si Fei malah mempermainkan wanita-wanita tersebut tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Kesal karena tak kunjung mendapatkan jawaban, wanita-wanita itu pun melakukan sedikit cara keras agar Fei mau membuka omongannya. Akhirnya didapatilah sebuah jawaban akan sekelompok orang yang suka membeli bom dalam jumlah banyak kepada si Fei, di mana tanpa banyak berpikir panjang lagi, Kakui beserta tim pun langsung bergerak cepat ke lokasi untuk mengikuti gerak-gerik dari si pelaku. Sudut demi sudut dipenuhi tim khusus Kakui untuk mengikuti targetnya sampai ke lokasi, di mana lewat rapinya skenario yang mereka buat, akhirnya mereka pun berhasil mengintai si pelaku sampai ke sebuah lokasi yang dicurigai adalah markas tempat mereka bersembunyi. Di situ Kakui dan tim terus mengintai pergerakan para pelaku hingga tak terasa malam pun tiba dan mereka belum melihat adanya gerak-gerik dari si pelaku. Akan tetapi tak berselang lama, akhirnya muncul juga 3 orang yang keluar dengan menggunakan mobil, di mana Chan Kakui dengan cepat memerintahkan tim khususnya yang berada di bawah untuk mengikuti mobil tersebut. Sementara Kakui dan satu rekannya lagi mencoba untuk memeriksa markas tersebut. Dan benar adanya ternyata di markas masih terdapat 1 orang lagi, di mana orang tersebut ternyata bisu dan tak bisa mendengar.
Di sini Kakui berusaha untuk berinteraksi dengannya, namun karena kendala kesulitan dalam berkomunikasi, Kakui pun tak menemukan jawaban. Untuk itu, Kakui menyerahkan tugas ini kepada temannya, sembari ia akan mencoba mencari bukti-bukti yang bisa menangkap mereka semua. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata orang bisu tersebut memanglah bagian dari teroris, di mana ia memanfaatkan kelengahan mereka berdua dengan sebuah mobil mainan yang sudah dikaitkan dengan peledak yang berkekuatan rendah. Alhasil, si pelaku tersebut berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, para bos-bos kembali mendapatkan telepon dari para teroris yang meminta tebusannya untuk dikirimkan lebih cepat jika ingin tetap selamat. Para teroris pun tak takut dengan kehadiran polisi dan meminta si bos untuk mengirimkan uangnya besok tepat jam 12 jika tak ingin kantornya diledakkan. Polisi yang mengetahui semua percakapan tersebut memutuskan untuk menambah personil lagi demi keselamatan dan kenyamanan masyarakatnya. Singkat cerita, esok pun tiba. Si Fei yang sudah kembali dengan kehidupan normalnya harus menerima nasib sial tatkala para pelaku sudah mengetahui pengkhianatannya. Para teroris akhirnya memanfaatkan si Fei sebagai media untuk meledakkan kantor polisi, di mana rencana ini merupakan tipu daya dari para teroris karena sejatinya pihak kepolisian pasti terfokus pada rencana awal mereka, yaitu meledakkan kantor para bos-bos. Sedangkan untuk ancaman yang diberikan ke kantor para bos-bos, para teroris hanyalah mengirimkan sebuah paket yang berisikan peledak dengan berkekuatan rendah, di mana paket tersebut diterima oleh sekretaris kantor tersebut, dan sialnya bom itu meledak di tangannya. 信唔信？ 試下啲咩嚟？冇喎，何中心冇事。係知道啦。我試下啲，唔該你俾個袋我睇下。 Nah, di saat detik-detik akan meledaknya kedua bom tersebut, Ame tiba-tiba datang ke kantor Kakui untuk menyerahkan sebuah surat kepada Kakui, di mana tanpa mereka sadari, para teroris tengah mengintai keberadaan mereka berdua. Alhasil, masalah pun menjadi bertambah karena Ame dipastikan akan diculik oleh mereka. Atas kejadian chaos yang terjadi kemarin, membuat Pak Raymond mendapat teguran keras dari atasannya. Pak Raymond pun kembali memanggil Kakui dan Paman Bill untuk membicarakan hal ini kembali. Dimana tak lama setelah itu, Chan Kakui mendapat telepon dari Bibi Ame yang mengabarkan bahwa ponakannya sudah diculik. Sontak pikirannya pun mengarah pada sosok seorang Chung Tao, di mana tanpa banyak berpikir lagi, Chan Kakui pun langsung mendatangi kediaman Chung Tao dan mengobrak-abrik seisi rumahnya. Namun seperti yang sudah kita ketahui, insting Kakui sudah pasti salah karena jangankan untuk menculik, untuk berdiri pun Chung Tao sudah tidak kuat lagi karena kondisinya sekarang sudah semakin sekarat. Dan di tengah-tengah kebingungannya tersebut, Chan Kakui mendapatkan sebuah sambungan telepon dari para teroris dan memberikan suara Ame kepadanya. Dengan cepat, Kakui pun pergi menuju ke markas mereka, di mana pada saat ia hendak masuk, tiba-tiba ketika sadar, Kakui sudah terikat di hadapan Ame, dan di sini sempat terjadi sedikit drama kesedihan tatkala para teroris membacakan isi surat Ame di hadapan Kakui. 情人別去，後人思。錯，我覺得你熱愛工作，就你愛你的工作多過愛我。點解要分手呢？你成世界上最難忍受的痛苦。你冇讀啦！ Setelah itu, Kakui pun disiksa dengan menggunakan petasan, dan Ame pun tak luput dari penyiksaan tersebut. Tak tahan melihat pacarnya disiksa, akhirnya Kakui pun menyerah dan bersedia menuruti semua kemauan dari para teroris tersebut. Kakui diminta untuk mengambil uang tebusannya jika ingin melihat pacarnya dibebaskan. Dan demi mempercepat waktu, Chan Kakui dikaitkan sebuah bom di badannya supaya nantinya Kakui dengan mudah dapat mengambil uang tersebut. Setelah siap,
Kakui pun berangkat. 小心。準備好未？我10分鐘內揾人上嚟收。祝你好運。Di satu sisi, Pak Raymond dan Inspektur Bill serta seluruh anak buahnya sudah berada di kantor para bos-bos, di mana tak lama setelah itu, Kakui pun muncul dan langsung mengambil uang tersebut untuk kemudian pergi dari lokasi. 家駒，你去咗邊啊？唔好明咁多。家駒，你冇事啊嘛？我冇時間啊！錢呢？你哋發生咩事？你喐親我就公小谷啊！10分鐘內翻唔到出去，一樣會爆㗎。Setelah itu, mereka pun pergi untuk menghindari kejaran polisi, di mana dalam perjalanannya, Chan Kakui mencoba mengelabui mereka semua dengan memilih jalan lain. Tujuannya untuk menjauhkan jarak dari mereka, sehingga Chan Kakui bisa mencoba untuk melepaskan bom tersebut. 齋玩嘢，炸死佢先！喂，你癲㗎？ Dan ketika berhasil, Kakui dengan cepat menuju ke lokasi untuk menyelamatkan Ame sekaligus memulai pertarungan. Lalu tibanya ia sampai ke lokasi, Kakui pun langsung menyelamatkan Ame dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Ame，想你達到目的啊！唔好俾我開槍啊！ Rintangan demi rintangan mereka lewati dengan penuh perjuangan, dan satu demi satu para penjahat pun berhasil Kakui kalahkan. Hingga tibanya melawan si bisu, Kakui pun berhasil mengalahkannya dengan petasan. Namun karena gudang tersebut dipenuhi dengan banyaknya bahan peledak, gudang itu pun terbakar habis dengan indahnya percikan kembang api. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. So, thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again, man.